Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai mobile payment. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahma Sani Salsabila dengan NIM 2020-166, Anggita Zaistiana Zafira Ikwani dengan NIM akhir 176, dan saya sendiri Wiharta Dewananda dengan NIM akhir 174. Oke, selanjutnya pengertian dari mobile payment itu adalah suatu alat pembayaran non-tunai dengan menggunakan perangkat ponsel pintar atau smartphone yang menggunakan berbagai media teknologi seperti QR Code, NFC, kode OTP, dan lain-lain. Di dalam presentasi ini, kami akan membedah 9 aplikasi mobile payment yang ada di Indonesia maupun ada di internasional. Oke, kita mulai yang pertama yaitu aplikasi Flip. Aplikasi Flip ini berjalan dalam operating system Android dan iOS dan negara pembuatnya yaitu Indonesia. Yang kedua adalah aplikasi OVO yang berjalan pada operating system Android dan iOS, negara pembuatnya yaitu Indonesia. Yang ketiga ada GoPay, operating system Android dan iOS, negara pembuat Indonesia. Dan aplikasi keempat yaitu adalah Dana dengan operating system Android dan iOS, negara pembuatnya yaitu Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu Apple Pay dengan operating system iOS, negara pembuatnya yaitu dari United States of America. Kemudian yang selanjutnya ada Google Pay dengan operating system yang berjalan pada Android dan iOS. Negara pembuatnya yaitu ada 3, yaitu United States of America, India, dan Singapura. Oke, yang selanjutnya yaitu Shopee Pay yang berjalan dalam operating system Android dan iOS. Negara pembuatnya berasal dari Singapura. Kemudian PayPal, operating systemnya berjalan di Android dan iOS, negara pembuatnya United States of America. Dan yang terakhir, Samsung Pay, operating system berjalan di Android devices, negara pembuatnya United States of America dan Korea Selatan. Baik, untuk aplikasi yang pertama yaitu Flip. Dalam sistem informasi dan strategi berdasarkan competitive porter, indikator yang pertama yaitu kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya menurut kami itu mudah dikarenakan ditemukan banyak pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Untuk yang kedua yaitu kekuatan konsumen. Dalam penilaian menurut kami itu tinggi karena aplikasi Flip ini sudah memiliki jumlah unduhan pada Play Store sebesar lebih dari 10 juta dan 432.000 ulasan dengan rata-rata bintang 4 dan memiliki 56,3 ribu ulasan dengan rata-rata bintang 4,8 di App Store. Hal ini menandakan kekuatan konsumen dalam aplikasi Flip itu tinggi dikarenakan jumlah unduhannya lebih dari 10 juta dan rata-rata ulasannya itu baik, dan hal itu juga didukung dengan balasan ulasan yang ada di bagian review di aplikasi Flip itu sendiri oleh developer, sehingga dalam hal ini kekuatan konsumen pada aplikasi Flip itu menurut kami tinggi. Yang ketiga yaitu keberadaan produk substitusi, di mana dalam penilaian kami itu menurut kami tinggi karena sudah banyak ditemukan dan tersedia aplikasi mobile payment lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi berdasarkan strategi kompetitif. Yang pertama yaitu cost leadership. Dalam aplikasi Flip ini kami menilai ada dikarenakan untuk mengunduh aplikasi Flip ini dapat dilakukan secara gratis, dan untuk mengakses layanannya bebas admin atau gratis admin dengan jumlah maksimal 5 juta per hari, dan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2.500 per transaksi, maksimal 50 juta tanpa batas limit berapa kali transfer. Yang kedua yaitu produk diferensiasi. Kami menilai ada karena terdapat layanan transfer ke luar negeri dengan biaya yang relatif lebih murah dan layanan refund and claim. Yang ketiga yaitu strategi ceruk pasar atau niche market. Kami menilai tidak ada karena sudah banyak pengguna yang menggunakan aplikasi Flip itu sendiri dan pasarnya juga luas. Yang keempat yaitu hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Kami menilai ada dikarenakan
merespon kendala customer baik pada ulasan dan pusat bantuan. Selain itu, memberikan penawaran promo dengan campaign-campaign yang menarik perhatian customer. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Kami menilai ada karena terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Hal ini juga dapat teman-teman temukan ketika teman-teman membuka Google Play Store atau App Store dalam prolog keamanan data. Di situ teman-teman akan menemukan informasi mengenai hal ini. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban kepemilikan. Kami menilai ada dikarenakan terdapat aturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dalam syarat dan ketentuan aplikasi Flip, di mana hak kekayaan intelektual itu mengatur mengenai platform, fitur, nama dagang, logo, nuansa, tampilan, tulisan, gambar, video, konten, kode pemrograman, layanan, dan materi lainnya yang disediakan oleh aplikasi Flip yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Kami menilai ada dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi, yang mana sudah dijelaskan dalam masing-masing poin dalam syarat dan ketentuan aplikasi Flip itu sendiri tentang bagaimana cara menggunakan dan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan oleh pengguna. Hal itu juga dipertegas dalam poin larangan dan batasan tanggung jawab dan rugi dalam ketentuan dan syarat. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Kami menilai baik dikarenakan data yang disimpan oleh aplikasi ini terenkripsi dan memberikan keamanan berlapis. Yang kelima yaitu kualitas hidup. Kami menilai baik karena terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penawaran akses dan batasan yang disetujui oleh pengguna dalam syarat dan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Indikator yang pertama yaitu enkripsi dan autentikasi identitas. Kami menilai sangat baik dikarenakan aplikasi Flip menawarkan penggunaan server yang aman. Semua data pribadi atau informasi sensitif akan dienkripsi ke dalam database Flip. Dalam hal autentifikasi pengguna Flip wajib menyertakan nama lengkap, nomor telepon seluler, alamat email, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Untuk akun Flip yang reguler, membutuhkan foto kartu tanda penduduk atau paspor. Yang kedua yaitu swafoto dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau paspor. Yang ketiga yaitu nomor telepon. Yang keempat alamat email, dan kelima yaitu pekerjaan, serta nomor 6 adalah foto diri pengguna. Jika pengguna akun Flip for Business, maka pengguna harap memberikan dokumen legalitas pendirian badan usaha atau badan hukum pengguna. Yang kedua yaitu nomor induk berusaha, yang ketiga izin usaha, yang keempat yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan yang kelima yaitu identitas dari perwakilan badan usaha atau badan hukum pengguna. Yang kedua, indikator kedua yaitu kerentanan perangkat lunak atau software. Di sini kami menilai kurang baik dikarenakan aplikasi Flip tidak menjamin bahwa aplikasi beserta fitur akan beroperasi tanpa terganggu atau bahwa aplikasi dan fitur akan bebas dari cacat ringan atau kesalahan yang tidak mempengaruhi kinerja tersebut secara material, dan segala kerusakan yang terjadi pada jaringan komputer, telepon seluler, aplikasi atau perangkat lainnya milik pengguna akibat penggunaan platform merupakan tanggung jawab pengguna sepenuhnya sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini aplikasi Flip tidak menjamin jika terdapat kerusakan pada perangkat lunak atau software yang disebabkan oleh cacat ringan atau kesalahan yang mempengaruhi kinerja secara material, dan kerusakan yang terjadi pada jaringan komputer, telepon seluler, aplikasi atau perangkat lainnya. Yang ketiga yaitu pengendalian keamanan sistem informasi. Kami menilai baik dikarenakan aplikasi Flip mengingatkan pengguna untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan tetap menjaga keamanan akun dari segala tindak kejahatan.
seperti dengan tidak melakukan transfer ke rekening yang mengatasnamakan Flip berdasarkan perintah transfer dana yang tidak pengguna perintahkan sebelumnya melalui platform. Dan Flip mengingatkan untuk hanya menghubungi kontak Flip sebagaimana tertera dalam syarat dan ketentuan untuk menyampaikan pesan pengguna dan tidak menanggapi setiap orang yang mengatasnamakan Flip kecuali sebagaimana disebutkan dalam syarat dan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu dasar intelijen bisnis. Yang pertama yaitu pengelolaan keamanan database. Kami menilai baik dikarenakan aplikasi Flip hanya bertanggung jawab atas perlindungan dan pengamanan data pribadi sebatas pada data yang disimpan dalam sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh Flip serta setiap saat akan melakukan dan mengambil setiap langkah-langkah yang wajar yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi data pribadi dari pengguna. Indikator yang kedua yaitu kebijakan informasi. Kami menilai ada dikarenakan dalam melakukan kebijakan informasi, Flip menguraikan segala informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privasi. Seperti penjelasan definisi yang digunakan oleh aplikasi Flip mengenai istilah-istilah di dalam aplikasi, lalu tentang aplikasi Flip itu sendiri, mengenai ketentuan akun dan verifikasi, mengenai ketentuan transaksi, mengenai pernyataan dan jaminan, mengenai keamanan data pribadi. Untuk yang ketiga yaitu manajemen kualitas data. Kami menilai baik dikarenakan aplikasi Flip menghargai kerahasiaan data pribadi pengguna dan berkomitmen untuk tidak menjual, menyewakan, menampilkan, atau menyebarkan data pribadi pengguna tanpa persetujuan dari pengguna, kecuali ditentukan lain dalam kebijakan ini. Flip hanya akan mengungkapkan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga atas persetujuan dari pengguna. Aplikasi yang selanjutnya yaitu OVO. Dalam sistem informasi dan strategi berdasarkan kompetitif Porter, indikator yang pertama yaitu kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Di sini kami menilai mudah dikarenakan sudah banyak ditemukan pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Yang kedua yaitu kekuatan konsumen. Kami menilai tinggi dikarenakan aplikasi OVO memiliki jumlah unduhan pada Play Store sebesar 10 juta lebih dan 939.000 ulasan dengan rata-rata bintang 4,1 dan memiliki 27,7 ribu ulasan dengan rata-rata bintang 3,9 di App Store. Sehingga dalam kekuatan konsumen ini aplikasi OVO termasuk dalam penilaian, menurut kami penilaian yang cukup tinggi dikarenakan selain memiliki jumlah unduhan yang lebih dari 10 juta, aplikasi OVO juga melakukan komunikasi dengan penggunanya melalui membalas ulasan di bagian review yang ada di Play Store ataupun di App Store. Yang ketiga yaitu keberadaan produk substitusi. Di sini kami menilai tinggi dikarenakan sudah banyak ditemukan dan tersedia aplikasi mobile payment lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi berdasarkan strategi kompetitif. Indikator yang pertama yaitu cost leadership. Dalam penilaiannya kami menilai ada dikarenakan dalam aplikasi OVO untuk mengunduhnya sendiri dapat dilakukan secara gratis dan untuk melakukan layanan top up, withdraw, dan transfer gratis, namun beberapa cara terdapat biaya yang relatif murah. Yang kedua yaitu produk diferensiasi. Dalam penilaiannya kami menilai ada dikarenakan dalam aplikasi OVO ini terdapat layanan investasi dan asuransi dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu strategi curug pasar atau niche market, di mana penilaiannya kami dalam aplikasi OVO sendiri tidak menggunakan strategi ini karena sudah banyak pengguna yang menggunakan dan pasarnya juga luas. Yang keempat yaitu hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Dalam penilaiannya kami menilai ada dikarenakan aplikasi OVO merespon kendala customer baik pada ulasan dan pusat bantuan. Selain itu, aplikasi OVO juga menawarkan promo dengan strategi email marketing, sehingga hubungan dengan pemasok dan pelanggannya cukup baik dan ada dalam aplikasi OVO. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika.
dalam indikator yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Dalam aplikasi OVO, penilaiannya kami ada dikarenakan terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktek keamanan data. Hal ini juga dapat teman-teman temukan ketika teman-teman membuka Google Play Store atau App Store. Di situ terdapat prolog mengenai keamanan data. Di situ teman-teman dapat menemukan informasi mengenai hal ini. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban kepemilikan. Di sini kami menilai ada dikarenakan dalam aplikasi OVO terdapat aturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dalam syarat dan ketentuan. Yang diantaranya yaitu mengenai sistem pendukung, sistem pengoperasian, layout, desain tampilan, dan perjalanan antar muka, logo, gambar, nama, merek, dan seluruh bagian lainnya dari aplikasi OVO. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Di sini kami menilai ada dikarenakan dalam aplikasi OVO terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi, yang dimana dalam masing-masing poin menjelaskan mengenai pengendalian mengenai cara hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Hal itu juga dipertegas dalam poin pernyataan dan jaminan, kewajiban, larangan, dan pelanggaran. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Di sini kami menilai kurang baik dikarenakan dalam aplikasi OVO, data yang disimpan dalam aplikasi ini dijamin oleh developer. Namun perlu dilakukan pengawasan secara berkala. Dan yang selanjutnya yaitu kualitas hidup. Dalam aplikasi ini kami menilai baik karena terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persetujuan dan penautan dan edukasi risiko dari penggunaan. Hal ini juga diterangkan dalam syarat dan ketentuan dalam aplikasi OVO. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Dalam indikator yang pertama yaitu enkripsi dan autentikasi identitas. Di sini kami menilai ada dikarenakan OVO menawarkan penggunaan server yang aman. Semua data pribadi atau informasi sensitif akan dienkripsi ke dalam database OVO. Dalam hal autentifikasi, pengguna OVO wajib menyertakan nomor ponsel, alamat email, swafoto, rekam verifikasi gerak wajah, foto KTP, dan foto paspor. Yang kedua yaitu kerentanan perangkat lunak atau software. Di sini kami menilai baik dikarenakan dalam hal pengendalian kerentanan software, OVO menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya dengan mengingatkan pengguna untuk tidak mengunduh atau menggunakan program-program ataupun menggunakan perangkat elektronik yang mengandung malware, spyware, virus, dan program-program lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi pengguna ataupun akun pengguna. Yang ketiga yaitu pengendalian keamanan sistem informasi. Di sini kami menilai baik dikarenakan OVO berupaya sebaik mungkin untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diserahkan kepada OVO maupun yang dikumpulkan dari pengguna, terutama yang menyangkut data pribadi dan aktivitas penggunaan layanan OVO yang diserahkan kepada OVO atau dikumpulkan oleh OVO untuk tujuan pendaftaran, upgrade, pengkinian data, penyampaian informasi, pengurusan klaim, analisa, pengembangan atau peningkatan layanan dan tujuan-tujuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu dasar intelijen bisnis. Indikator yang pertama yaitu pengelolaan keamanan database. Di sini kami menilai baik dikarenakan OVO melindungi dan mengamankan data pribadi pengguna, baik data pribadi umum maupun data pribadi spesifik atau sensitif yang tersimpan dalam sistem penyimpanan OVO, yang termasuk membatasi akses terhadap data pribadi pengguna kepada karyawan OVO berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui. Yang kedua yaitu kebijakan informasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan dalam melakukan kebijakan informasi, OVO menguraikan segala informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privasi, seperti
persetujuan, definisi istilah yang digunakan dalam aplikasi OVO, mengenai pernyataan dan jaminan, lalu mengenai koreksi, mengenai data pribadi, mengenai pembatasan tanggung jawab, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu manajemen kualitas data. Di sini kami menilai baik dikarenakan pemrosesan data pribadi pengguna hanya akan dilakukan dengan tata cara yang diizinkan dan diharuskan untuk menjaga data pribadi pengguna dengan kerahasiaan. Aplikasi yang selanjutnya yaitu GoPay. Dalam sistem informasi dan strategi berdasarkan kompetitif Porter, indikator yang pertama yaitu kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Di sini kami menilai mudah dikarenakan sudah banyak ditemukan pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Indikator yang kedua yaitu kekuatan konsumen. Di sini kami menilai tinggi dikarenakan aplikasi ini sudah memiliki jumlah unduhan pada Play Store sebesar lebih dari 100 juta dan 5,18 juta ulasan dengan rata-rata bintang 4,4 dan memiliki 344,6 ribu ulasan dengan rata-rata bintang 4,6 di App Store. Namun di sini kami tidak bisa mengidentifikasikan seberapa banyak pengguna dari GoPay karena GoPay sendiri itu berada dalam aplikasi Gojek, sehingga kami berasumsi bahwa jumlah unduhan dan ulasan yang diberikan oleh konsumen ini yang ada di aplikasi Gojek juga secara tidak langsung otomatis bertaut ke GoPay, sehingga kami berasumsi sama. Indikator yang ketiga yaitu keberadaan produk substitusi. Di sini kami menilai tinggi dikarenakan sudah banyak ditemukan dan tersedia aplikasi mobile payment lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi berdasarkan strategi kompetitif. Indikator yang pertama yaitu cost leadership. Di sini GoPay sendiri menerapkan cost leadership, strategi di mana dalam mengunduh aplikasinya itu dapat dilakukan secara gratis, dan untuk menggunakan layanan GoPay sendiri yaitu seperti top up, withdraw, dan transfer biayanya cenderung relatif murah. Indikator yang kedua yaitu produk diferensiasi, di mana dalam penilaiannya sendiri kami menilai ada dikarenakan terdapat layanan minta untuk menerima transfer atau meminta saldo melalui kontak. Indikator yang ketiga yaitu strategi ceruk pasar atau niche market. Di sini kami menilai tidak ada dikarenakan dalam penggunaan GoPay sendiri sudah banyak digunakan oleh banyak orang dan pasarnya sudah cukup luas. Yang keempat yaitu hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Di sini kami menilai ada dikarenakan menawarkan promo dengan strategi email marketing dan pop-up notification. Selain itu, GoPay sendiri merespon kendala customer melalui pusat bantuan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika. Indikator yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Hal ini juga dapat teman-teman temukan ketika teman-teman membuka Google Play Store atau App Store. Di situ teman-teman bisa scroll ke bawah, di situ ada prolog mengenai keamanan data. Teman-teman bisa melihat informasi mengenai hal ini dalam prolog keamanan data. Indikator yang kedua yaitu hak dan kewajiban kepemilikan. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat aturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual dalam syarat dan ketentuan, seperti nama dan logo, kode, desain, teknologi, model bisnis, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi, di mana dalam masing-masing poin dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hal itu juga dipertegas dalam poin tanggung jawab kami dan ganti rugi.
Selain itu juga dipertegas dalam poin permasalahan dan keluhan. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan data yang disimpan oleh GoPay sendiri terenkripsi dan memberikan keamanan berlapis dengan sertifikasi keamanan standar internasional. Selain itu, aplikasi ini terus mengevaluasi kualitas data sehingga sampai pada saat ini pemberitaan mengenai kesalahan sistem pada GoPay sangat minim. Dan yang kelima yaitu kualitas hidup. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persetujuan dan batasan, edukasi risiko penggunaan dan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Indikator yang pertama yaitu enkripsi dan autentikasi identitas. Dalam hal ini kami menilai sangat baik dikarenakan sebagai bagian dari upaya GoPay untuk menjaga keamanan akun GoPay pengguna. Pengguna perlu untuk mendaftarkan 6 urut angka sebagai kode nomor identifikasi pribadi atau Personal Identification Number atau PIN untuk autentikasi akun GoPay pengguna. Kemudian, GoPay menyediakan metode autentikasi lainnya termasuk otorisasi sidik jari dan atau pengenalan wajah yang dimungkinkan oleh perangkat pengguna. Dalam hal autentifikasi pengguna, GoPay wajib menyertakan nomor ponsel, alamat email, swafoto, rekam verifikasi gerak wajah. Indikator yang kedua yaitu kerentanan perangkat lunak atau software. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan GoPay memberikan penawaran kepada pengguna jika terdapat gangguan sistem yang disebabkan oleh virus, kerusakan, gangguan, bentuk lain dari gangguan sistem yang diakibatkan oleh pihak selain GoPay atau akses tanpa otorisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan itikat tidak baik. Lalu, indikator yang ketiga yaitu pengendalian keamanan sistem informasi. Di sini GoPay kami nilai baik dikarenakan GoPay melakukan usaha terbaik untuk menjaga keamanan sistem dan memberlakukan standar keamanan yang wajar digunakan dalam praktik industri sehari-hari untuk melindungi data pengguna yang sedang dalam proses pengiriman ketika disimpan dan penggunaan pengguna atas akun GoPay dan atau layanan GoPay. Yang selanjutnya yaitu dasar intelijen bisnis. Indikator yang pertama yaitu pengelolaan keamanan database. Di sini kami menilai ada dikarenakan GoPay memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan informasi pribadi pengguna dari akses, pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan dari pengolahan yang bertentangan dengan hukum. Kehilangan yang tidak disengaja, pemusnahan dan kerusakan atau resiko serupa dan informasi pribadi pengguna hanya akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengumpulannya atau selama penyimpanan tersebut diperlukan atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang kedua yaitu kebijakan informasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan GoPay dalam melakukan kebijakan informasi, GoPay menguraikan segala informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privasi seperti mekanisme pembukaan dan registrasi akun, verifikasi akun, penyampaian, perubahan, dan pemrosesan informasi pribadi, lalu pengisian cara top up dan penarikan atau withdraw uang elektronik GoPay, transfer saldo uang elektronik GoPay atau melalui dompet elektronik GoPay, batasan saldo dan transaksi uang elektronik GoPay, jenis alat pembayaran dompet elektronik GoPay, risiko dompet elektronik GoPay, autentifikasi, dan lainnya. Yang terakhir yaitu manajemen kualitas data. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan GoPay tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pengguna kepada pihak manapun kecuali sebagaimana yang diizinkan berdasarkan ketentuan dan atau kebijakan privasi GoPay termasuk namun tidak terbatas pada pengungkapan informasi pribadi pengguna. Selain itu, berdasarkan sumber dari pengguna GoPay secara langsung, manajemen kualitas data sudah terimplementasikan dengan baik karena menggunakan autentifikasi 2 faktor. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator pada aplikasi keempat, yaitu pada aplikasi Dana. Pada indikator pertama, yaitu pada sistem informasi dan strategi kompetitif porter. Di sini terdapat kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar.
Kami memberikan penilaian mudah dikarenakan telah ditemukan terdapat banyak pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Yang kedua, terdapat kekuatan konsumen. Kami memberikan penilaian besar dikarenakan pada Play Store dan App Store memiliki rata-rata jumlah unduhan sebesar 45 juta lebih, 900.000 lebih ulasan dengan penilaian atau rating aplikasi 4,8 pada App Store dan 4,5 pada Play Store. Yang ketiga, terdapat keberadaan produk substitusi. Kami memberikan penilaian tinggi dikarenakan banyak ditemukan dan tersedia pada aplikasi mobile payment lainnya. Pada indikator kedua, terdapat sistem informasi dan strategi kompetitif. Di sini terdapat cost leadership. Kami menilai ada dikarenakan download aplikasi gratis, layanan top up, withdraw, dan biaya top up e-wallet cenderung lebih murah. Yang kedua, terdapat produk diferensiasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan Dana memiliki fitur saldo yang dapat sewaktu-waktu diisi melalui segala jenis bank dan juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi seperti Tix ID, kitabisa.com yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi pada aplikasi tersebut. Yang ketiga, terdapat strategi ceruk pasar atau niche market. Di sini kami menilai tidak ada dikarenakan terdapat banyak pengguna dan jaringan pasar yang sangat luas. Yang keempat, terdapat hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Kami memberikan penilaian ada dikarenakan menawarkan promo dengan strategi melalui email dan phone number dan juga menyediakan layanan kendala customer melalui pusat bantuan. Pada indikator ketiga, terdapat sistem informasi dan etika. Di sini terdapat hak dan kewajiban informasi. Kami memberikan penilaian ada dikarenakan terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Yang kedua, terdapat hak dan kewajiban kepemilikan. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat penjaminan kebenaran dan keakuratan keseluruhan data serta informasi yang dimiliki oleh pengguna. Yang ketiga, terdapat akuntabilitas dan pengendalian. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat, terdapat kualitas sistem. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan terdapat keamanan berlapis yang telah disediakan oleh aplikasi Dana tersebut seperti dengan menyediakan PIN atau Personal Identification Number, OTP Code, Dana Face atau Face Verification, dan juga menyediakan pembaharuan terhadap sistem dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada sistem aplikasi tersebut. Yang kelima, terdapat kualitas hidup. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan dalam penggunaan aplikasi. Dan juga terdapat edukasi, manfaat, dan risiko penggunaan pada aplikasi. Pada indikator keempat, yaitu terdapat keamanan dan privacy. Di sini terdapat enskripsi dan autentikasi identitas. Kami memberikan penilaian baik dikarenakan Dana telah menyediakan pengguna server yang baik dan aman. Persetujuan pengguna atas penggunaan data pribadi pengguna yang ditujukan untuk pemasaran langsung akan didapatkan dengan cara memilih untuk memberikan tanda centang pada kotak atau indikasi positif lainnya yang dapat menunjukkan persetujuan dan garis piring atau tidak adanya keberatan dari pengguna. Yang kedua, terdapat kerentanan perangkat lunak atau software. Di sini kami menilai ada dikarenakan error atau kesalahan pada sistem perangkat lunak, terutama pada saat fitur sedang beroperasi dapat saja sewaktu-waktu dapat terjadi. Segala macam bentuk gangguan, seperti gangguan pada telepon seluler, masalah jaringan komputer, dan masalah lainnya yang dapat saja terjadi pada aplikasi tersebut merupakan tanggung jawab dari pengguna, selama mendapat perizinan dari badan hukum yang berlaku. Yang ketiga, terdapat pengendalian keamanan sistem informasi. Di sini kami memberikan penilaian baik dikarenakan mengingatkan pengguna untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan menjaga keamanan akun dari segala tindak kejahatan. Pada indikator kelima, yaitu terdapat dasar intelijen bisnis. Yang pertama, terdapat pengelolaan keamanan database. Di sini kami menilai baik dikarenakan Dana telah menawarkan fitur untuk menjaga keamanan data yang harus dilakukan serta diterapkan oleh para pengguna. Dengan memasukkan kode PIN pada setiap aktivitas transaksi yang digunakan, mengaitkan nomor telepon ataupun email yang digunakan untuk memverifikasi informasi terkait akun pengguna.
Yang kedua, terdapat kebijakan informasi. Di sini kami memberikan penilaian ada, dikarenakan dalam melakukan kebijakan informasi, Dana telah menguraikan segala informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privacy untuk para pengguna. Dan yang ketiga, yaitu manajemen kualitas data. Di sini kami menilai baik dikarenakan Dana sangat menjaga kerahasiaan data dari para pengguna dan telah berkomitmen untuk tidak menyebarkan, menjual, ataupun menampilkan data pribadi pengguna tanpa konfirmasi dan izin dari pengguna terlebih dahulu. Selanjutnya, pada aplikasi kelima yaitu pada aplikasi Apple Pay. Indikator pertama, di sini terdapat sistem informasi dan strategi kompetitif porter. Terdapat kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Di sini kami memberikan penilaian mudah dikarenakan telah ditemukan terdapat banyak pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Yang kedua, terdapat kekuatan konsumen. Kami menilai besar dikarenakan Apple Pay menempati urutan kedua dengan jumlah pengguna sebanyak 808,3 juta. Yang ketiga, terdapat keberadaan produk substitusi. Di sini kami menilai tinggi dikarenakan banyak ditemukan dan tersedia pada aplikasi mobile payment lainnya. Pada indikator kedua, terdapat sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, terdapat cost leadership. Kami memberikan penilaian ada dikarenakan download aplikasi gratis mobile payment terkoneksi dengan kartu kredit yang memfasilitasi transaksi keuangan antar negara dengan menggunakan surat elektronik secara online. Yang kedua, terdapat produk diferensiasi. Kami menilai ada dikarenakan Apple Pay dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada lingkup iOS seperti pada iPhone, iPad, dan Apple Watch. Yang ketiga, strategi ceruk pasar atau niche market. Di sini kami memberikan penilaian ada dikarenakan hanya pengguna Apple device yang dapat mengakses aplikasi mobile payment Apple Pay. Yang keempat, yaitu terdapat hubungan dengan pemasok dari pelanggan. Di sini kami menilai ada dikarenakan Apple Pay menyediakan sistem pembayaran melalui kartu debit atau kredit, melalui Dana, dan melalui GoPay, yang dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna Apple. Pada indikator ketiga, terdapat sistem informasi dan etika. Yang pertama, terdapat hak dan kewajiban informasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Yang kedua, terdapat hak dan kewajiban kepemilikan. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat verifikasi keamanan akun dan identitas kepemilikan penggunaan dengan menggunakan Face ID, Touch ID, ataupun kode sandi, dan dapat mendeteksi apabila terdapat penyalahgunaan akun dan pemalsuan kepemilikan akun yang dijaga ketat oleh aplikasi tersebut. Serta terdapat perahasiaan data dengan menggunakan nama anonim mengenai jumlah ataupun riwayat transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga, terdapat akuntabilitas dan pengendalian. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat, terdapat kualitas sistem. Di sini kami memberikan penilaian sangat baik dikarenakan terdapat keamanan berlapis yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut yang telah bersertifikasi dan juga telah menyediakan pembaharuan terhadap sistem dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada sistem aplikasi tersebut. Yang kelima, terdapat kualitas hidup. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan dalam penggunaan aplikasi, dan juga untuk edukasi terhadap manfaat dan risiko penggunaan pada aplikasi. Pada indikator keempat, terdapat keamanan dan privacy. Yang pertama, terdapat enskripsi dan autentikasi identitas. Di sini kami menilai baik dikarenakan Apple Pay telah menyediakan penggunaan server dengan baik dan aman, dengan menyediakan konfirmasi melalui tanda tangan digital dan enskripsi yang dilindungi dengan daftar kontrol akses atau ACL. Segala informasi pengesahan yang disimpan oleh pihak ketiga tidak dapat diakses kecuali jika pengguna menyetujui secara eksplisit. Yang kedua, terdapat kerentanan perangkat lunak atau software. Di sini kami menilai ada dikarenakan error atau kesalahan pada sistem perangkat lunak, terutama pada saat fitur sedang beroperasi dapat saja sewaktu-waktu dapat terjadi. Segala macam bentuk gangguan, seperti gangguan pada telepon seluler, masalah jaringan komputer, dan masalah lainnya yang dapat terjadi pada aplikasi tersebut merupakan tanggung jawab dari pengguna selama mendapat perizinan dari badan hukum yang berlaku. Yang ketiga, terdapat pengendalian keamanan sistem informasi.
Di sini kami memberikan penilaian baik dikarenakan pada aplikasi tersebut mengingatkan pengguna untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan menjaga keamanan akun dari segala tindak kejahatan. Pada indikator kelima, yaitu pada dasar intelijen bisnis, yang pertama terdapat pengelolaan keamanan database. Di sini kami menilai baik dikarenakan pada Apple Pay telah menawarkan fitur untuk menjaga keamanan data pengguna dengan menyediakan verifikasi akun berupa Face ID, fingerprint, serta sinkronasi akun melalui email pada iOS. Yang kedua, terdapat kebijakan informasi. Di sini kami menilai ada karena dalam melakukan kebijakan informasi, Apple Pay telah menguraikan segala informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privasi untuk para pengguna. Dan yang ketiga, yaitu terdapat manajemen kualitas data. Di sini kami memberikan penilaian baik dikarenakan Apple Pay sangat menjaga kerahasiaan data dari pengguna dan telah berkomitmen untuk tidak menyebarkan, menjual, ataupun menampilkan data pribadi pengguna tanpa konfirmasi dan izin dari pengguna terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pada aplikasi keenam, yaitu aplikasi Google Pay. Indikator pertama yaitu terdapat sistem informasi dan strategi kompetitif porter. Yang pertama terdapat kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Kami memberikan penilaian mudah dikarenakan telah ditemukan terdapat banyak pesaing yang hadir dan memiliki penawaran yang serupa. Yang kedua, terdapat kekuatan konsumen. Di sini kami memberikan penilaian besar dikarenakan memiliki pengguna dengan jumlah 757,5 juta yang berasal dari 39 negara. Yang ketiga yaitu keberadaan produk substitusi. Di sini kami menilai tinggi dikarenakan banyak ditemukan dan tersedia pada aplikasi mobile payment lainnya. Pada indikator kedua, yaitu pada sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama terdapat cost leadership. Kami menilai ada dikarenakan download aplikasi gratis, mobile payment terkoneksi dengan kartu kredit yang memfasilitasi transaksi keuangan antar negara dengan menggunakan surat elektronik secara online. Yang kedua, produk diferensiasi. Di sini kami menilai ada dikarenakan banyak akses yang dapat digunakan, terutama pada penggunaan Google, serta terdapat sistem pembayaran dompet digital pada Google Pay seperti kartu debit atau kredit, tiket transit, kartu loyalitas, tiket acara yang sudah terjamin aman. Yang ketiga terdapat strategi ceruk pasar atau niche market. Di sini kami menilai tidak ada dikarenakan terdapat banyak pengguna serta jaringan pasar yang sangat luas. Yang keempat terdapat hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Di sini kami memberikan penilaian ada dikarenakan aplikasi ini memiliki fitur tidak mengirimkan nomor kartu debit atau kredit bersama dengan pembayaran, yang kemudian digantikan dengan menghasilkan nomor virtual account yang dapat mewakili informasi dari para pengguna. Pada indikator selanjutnya terdapat sistem informasi dan etika. Yang pertama terdapat hak dan kewajiban informasi. Kami memberikan penilaian ada dikarenakan terdapat keterangan persetujuan dari informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Yang kedua, terdapat hak dan kewajiban kepemilikan. Di sini kami menilai ada dikarenakan terdapat aturan mengenai kepemilikan akun seperti verifikasi akun yang dilakukan secara bertahap guna menjaga kerahasiaan pada kepemilikan akun dan juga informasi pembayaran oleh pelanggan. Yang ketiga, terdapat akuntabilitas dan pengendalian. Di sini kami memberikan penilaian ada dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat, terdapat kualitas sistem. Di sini kami menilai sangat baik dikarenakan terdapat keamanan berlapis yang telah disediakan oleh aplikasi Google Pay, seperti autentifikasi ID sidik jari pengguna, dan juga menyediakan pembaharuan terhadap sistem dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sistem pada aplikasi tersebut. Yang kelima, terdapat kualitas hidup. Di sini kami menilai sangat baik karena terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan dalam penggunaan aplikasi. Dan juga terdapat edukasi terhadap manfaat dan risiko penggunaan aplikasi. Pada indikator keempat yaitu terdapat keamanan dan privasi. Di sini yang pertama terdapat enkripsi dan autentikasi identitas. Di sini kami memberikan penilaian baik dengan keterangan Google Pay telah menyediakan penggunaan server yang baik dan aman dengan mengaktifkan autentikasi dengan tujuan untuk membantu mencegah pembelian yang tidak sengaja pada perangkat pengguna dari aplikasi lainnya. Autentikasi ini berupa verifikasi akun melalui kata sandi yang harus dimasukkan oleh pelanggan pada setiap aktivitas pembelian. Yang kedua, terdapat kerentanan perangkat lunak atau software.
Kami memberikan penilaian ada dikarenakan error atau kesalahan pada sistem perangkat lunak, terutama pada saat fitur sedang beroperasi, dapat saja sewaktu-waktu dapat terjadi. Segala macam bentuk gangguan seperti gangguan pada telepon seluler, masalah pada jaringan komputer, dan masalah lainnya yang dapat terjadi pada aplikasi tersebut merupakan tanggung jawab dari pengguna, selama mendapat perizinan dari badan hukum yang berlaku. Yang ketiga, terdapat pengendalian keamanan pada sistem informasi. Kami memberikan penilaian baik dikarenakan mengingatkan pengguna untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan menjaga keamanan akun dari segala tindak kejahatan. Pada indikator kelima, terdapat dasar intelijen bisnis. Yang pertama, terdapat pengelolaan keamanan database. Kami memberikan penilaian baik dikarenakan Google Pay telah menawarkan fitur untuk menjaga keamanan data yang harus dilakukan serta diterapkan oleh para pengguna. Dengan memasukkan kode sandi pada setiap aktivitas transaksi yang telah atau akan digunakan. Akun Google Mail atau Gmail yang digunakan untuk verifikasi informasi terkait akun pengguna. Yang kedua, terdapat kebijakan informasi. Kami memberikan penilaian ada dikarenakan dalam melakukan kebijakan informasi, Google Pay telah menguraikan segala jenis informasi dan ketentuan di dalam syarat ketentuan dan kebijakan privasi untuk para pengguna. Dan yang ketiga, yaitu terdapat manajemen kualitas data. Kami memberikan penilaian baik dikarenakan Google Pay sangat menjaga kerahasiaan data dari para pengguna dan telah berkomitmen untuk tidak menyebarkan, menjual, ataupun menampilkan data pengguna tanpa konfirmasi dan izin dari para pengguna terlebih dahulu. Baik, mengenai penjelasan indikator pada aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Wiharta, dipersilakan. Baik, terima kasih Anggita. Untuk selanjutnya, aplikasi yang dibahas yaitu ShopeePay. Untuk indikator pertama, sistem informasi dan strategi kompetitif porter. Untuk yang pertama, kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Berdasarkan hasil diskusi kami, penilaiannya yaitu mudah, yang artinya banyak pesaing muncul dan menawarkan aplikasi serupa. Untuk selanjutnya yaitu kekuatan konsumen. Penilaian kami yaitu besar. Berdasarkan hasil riset dari Neurosensum Indonesia, ShopeePay mendapatkan penetrasi pasar tertinggi yaitu sekitar sebesar 68%. Selain itu, ShopeePay juga unggul dari sisi volume sebesar 29% dari total transaksi mobile payment yang ada di Indonesia. Nah, hasil riset ini menjaring 1.000 responden pengguna aktif e-commerce berusia 19 sampai 45 tahun di 8 kota besar. Riset ini dilakukan dari bulan November 2020 sampai Januari 2021. Dan yang ketiga, keberadaan produk substitusi. Penilaian kami yaitu adalah tinggi karena sudah banyak aplikasi mobile payment yang serupa, baik yang tersedia dalam lingkup nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya, sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, cost leadership. Penilaian kami yaitu dengan keterangan download aplikasi ShopeePay ini adalah gratis. Kemudian ada tersedia layanan top up, withdraw, dan biaya top up e-wallet ShopeePay ini cenderung murah, yaitu hanya Rp500 per transaksi top up. Kemudian yang kedua, produk diferensiasi. Penilaian kami yaitu ShopeePay memiliki produk diferensiasi berupa afiliasi ekosistem yang terhubung langsung dengan aplikasi e-commerce Shopee dan memiliki fitur pinjaman pay later. Dan yang ketiga, strategi ceruk pasar atau niche market. Penilaian kami tidak ada dikarenakan ShopeePay ini penggunanya sangat luas dan penetrasi pasar yang sangat amat luas. Untuk selanjutnya yaitu hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Penilaian kami yaitu ShopeePay ini memiliki fitur pusat bantuan apabila konsumen mengalami kesulitan dalam pembayaran maupun masalah lainnya. Di dalam pusat bantuan ini, konsumen dapat langsung menghubungi customer service melalui telepon yang bebas pulsa dan dapat live chat dengan agent customer service ShopeePay. Selanjutnya, sistem informasi dan etika. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Penilaian kami adalah terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan seperti jenis data yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Hal-hal tersebut ada pada syarat dan ketentuan dari ShopeePay. Untuk selanjutnya, hak dan kewajiban kepemilikan. Penilaian kami yaitu terdapat penjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data serta informasi yang dimiliki pengguna.
Untuk yang selanjutnya yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Penilaian kami yaitu ada. Di dalam syarat dan ketentuan dari ShopeePay terdapat penjelasan yang menjelaskan bagaimana pengendalian dari informasi-informasi pengguna itu dapat dilindungi. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Kami menilai baik karena terdapat keamanan berlapis yang disediakan oleh aplikasi tersebut, yaitu dengan menyediakan PIN, OTP code, dan selain itu pengguna dapat menggunakan otorisasi menggunakan sidik jari atau fingerprint. Selain itu, ShopeePay juga rutin untuk memberikan pembaharuan terhadap sistem dengan tujuan meminimalisir terjadinya kesalahan sistem pada aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kualitas hidup. Penilaian kami yaitu baik karena di dalam syarat dan ketentuan dari ShopeePay terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan dalam penggunaan aplikasi. Dan ShopeePay juga mengedukasi terhadap manfaat dan resiko penggunaan aplikasi dari ShopeePay ini. Untuk selanjutnya, indikator keamanan dan privacy. Yang pertama, enkripsi dan autentifikasi identitas. Kami menilai ShopeePay ini ada, yaitu karena ShopeePay menawarkan penggunaan server yang aman. Semua data pribadi atau informasi yang sensitif dienkripsi dalam database ShopeePay. Selain itu, pengguna ShopeePay wajib menyertakan nomor telepon, email, dan memilih kata sandi serta PIN dalam membuat akun ShopeePay. Untuk verifikasi lanjutan, pengguna wajib memverifikasi kartu identitas, yaitu KTP atau KITAS, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, nama ibu untuk melengkapi proses KYC, Know Your Customer. Selanjutnya, kerentanan perangkat lunak di dalam software. Penilaian kami yaitu ada. ShopeePay tidak menjamin bahwa platform ini dan atau server yang memungkinkan ketersediaan layanan atau fungsi tersebut bebas dari virus, denyutan atau clocks, pencatat waktu atau timer, program yang melakukan proses perhitungan berkelanjutan, cacing komputer, kunci piranti lunak, program-program Trojan atau horses, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini ShopeePay berupaya dalam melakukan perbaikan secara berkala apabila ditemukan kendala pada layanan ShopeePay. Selanjutnya pengendalian keamanan sistem informasi. Penilaian kami yaitu ada. ShopeePay menerapkan berbagai langkah pengamanan dan berusaha untuk memastikan keamanan data pribadi yang ada pada sistem. Data pribadi pengguna itu berada di belakang jaringan yang aman atau firewall dan hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Tapi balik lagi kemudian ShopeePay tidak memberi jaminan atau keamanan yang absolut terhadap data atau informasi pribadi pengguna. Untuk indikator selanjutnya dasar intelijen bisnis, pengelolaan keamanan database. Penilaian kami yaitu ada. ShopeePay menerapkan berbagai langkah pengamanan dan berusaha memastikan keamanan data pribadi konsumen. ShopeePay menyimpan data pribadi sesuai dengan undang-undang privacy dan atau hukum yang berlaku, yaitu akan memusnahkan atau menganonimkan data pribadi pengguna ketika secara wajar mengungkap bahwa pertama, tujuan data pribadi yang dikumpulkan tidak lagi difungsikan oleh penyimpanan data pribadi. Yang kedua, penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis apapun. Kemudian tidak ada surat perintah yang melegitimasi untuk melakukan penarikan data pribadi tersebut lebih jauh. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan informasi. Penilaian kami yaitu ada. ShopeePay dalam melakukan kebijakan informasi, yang pertama, mengelola dan mengoperasikan menyediakan dan atau mengurus penggunaan atau akses ke layanan dan platform ShopeePay. Kemudian ShopeePay ini juga menanggapi, mengolah, berurusan dengan atau menyelesaikan transaksi atau memenuhi permintaan pengguna untuk produk dan layanan tertentu serta memberitahu tentang masalah layanan dan tindakan akun yang tidak lazim. Selain itu, ShopeePay menggunakan informasi untuk melindungi keselamatan pribadi pengguna, untuk keselamatan pihak lainnya. Selanjutnya untuk identifikasi dan verifikasi. Selanjutnya mengadakan kegiatan penelitian, analisis, dan pengembangan dan menyimpan, menyelenggarakan, dan membuat cadangan atau backup. Yang ketiga yaitu manajemen kualitas data. Penilaian kami yaitu ada.
ShopeePay itu akan memusnahkan atau membuat anonim data pribadi berdasarkan pernyataan poin 1, 2, dan 3 yang ada pada PowerPoint ini. Untuk selanjutnya, aplikasi PayPal. Dari indikator yang pertama, sistem informasi dan strategi dari Porter. Yang pertama itu adalah kemudahan pesaing baru masuk ke pasar. Penilaian kami yaitu mudah karena banyak pesaing muncul dan menawarkan aplikasi yang serupa. Dan yang kedua, kekuatan konsumen. Penilaian kami yaitu sedang dikarenakan aplikasi PayPal memiliki jumlah unduhan pada Play Store sebesar 100 juta lebih dan 2 juta ulasan dengan rata-rata bintang 3,7. Dan aplikasi PayPal sudah diulas sebanyak 11.000. Berbanding terbalik, yang ada di App Store, PayPal mendapatkan rata-rata bintang 4,6. Selain itu, dilansir dari website dataindonesia.id, pengguna PayPal dilaporkan berjumlah sekitar 458,3 juta konsumen. Untuk poin yang ketiga, keberadaan produk substitusi, penilaian kami yaitu tinggi karena sudah banyak aplikasi mobile payment yang serupa cara kerjanya. Untuk indikator kedua, sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, cost leadership. Penilaian kami yaitu ada, PayPal ini adalah aplikasi yang dapat di-download secara gratis. Kemudian cara kerja dari PayPal ini yaitu mobile payment yang terkoneksi dengan kartu kredit atau kartu debit yang memfasilitasi transaksi keuangan antar negara dengan menggunakan surat elektronik secara online. Poin kedua, produk diferensiasi. Penilaian kami yaitu ada, PayPal dalam hal ini yaitu mengunggulkan dalam hal kecepatan transfer. Konsumen dapat transfer menggunakan PayPal ke sesama akun PayPal atau rekening pribadi bank beda negara hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam. Selain itu, biaya administrasi PayPal ini terhitung murah. Pengiriman uang sesama akun PayPal tidak akan dikenakan biaya administrasi. Yang ketiga, akun PayPal dapat digunakan untuk berbelanja di situs-situs e-commerce di berbagai belahan dunia, contoh eBay atau Amazon. Yang keempat yaitu PayPal ini menyediakan fitur Pay Later dalam proses transaksi pembelian. Selanjutnya, poin strategi niche market. Penilaian kami tidak ada karena pengguna PayPal ini sangat amat banyak dan penetrasi pasarnya juga sangat luas. Selanjutnya, poin keempat, hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Kami menilai baik karena PayPal sudah menyediakan fitur pusat bantuan apabila konsumen mengalami kesulitan dalam pembayaran maupun masalah lainnya. Di dalam pusat bantuan, konsumen atau pengguna dapat langsung menghubungi customer service melalui telepon dengan PayPal Singapura atau menggunakan aplikasi Skype maupun telepon melalui provider lokal, seperti di Indonesia yaitu Telkomsel atau XL. Untuk indikator yang selanjutnya, sistem informasi dan etika. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Kami memberi penilaian PayPal yaitu ada, karena terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan, seperti jenis apa aja data yang dibagikan, dan data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Oke, untuk indikator kedua, hak dan kewajiban kepemilikan. Kami memberi nilai ada karena dalam PayPal terdapat penjaminan kebenaran dan keakuratan seluruh data serta informasi yang dimiliki oleh pengguna. PayPal menggunakan data pengguna yaitu dari registration dan use information, yaitu personal data yang kita isikan pada saat kita mendaftar account PayPal. Seperti nama, kemudian nomor telepon, email address, identification number. Untuk selanjutnya, data yang dikolek oleh PayPal yaitu adalah riwayat transaction and experience information. Di dalam syarat dan ketentuan dari PayPal, PayPal akan menggunakan data seperti menerima uang, kemudian untuk memproses pembayaran, dan untuk mengirim uang. Untuk indikator selanjutnya yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Kami menilai bahwa PayPal ini ada dikarenakan dalam syarat dan ketentuan ada penjelasan mengenai pengendalian dan akuntabilitas dari informasi-informasi yang
pengguna bagikan kepada PayPal. Untuk indikator selanjutnya yaitu kualitas sistem, kami menilai baik karena PayPal sudah memenuhi panduan PCI DSS, yaitu seperangkat persyaratan komprehensif untuk menangani pembayaran dengan kartu kredit dan debit. Standar ini membantu mengurangi kemungkinan pencurian informasi keuangan dan identitas. Kemudian PayPal juga mengenkripsi semua data pribadi pengguna dan keuangan melalui koneksi TLS, key pinning, dan ulasan secara independen dari pihak ketiga. Kemudian untuk poin kelima, kualitas hidup, kami menilai PayPal ini baik karena terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan-batasan dalam penggunaan aplikasi, serta juga ada edukasi terhadap manfaat dan risiko penggunaan aplikasi. Oke, untuk indikator selanjutnya keamanan dan privacy. Poin pertama, enkripsi dan autentifikasi identitas. PayPal, kami menilai itu ada, yaitu PayPal menenkripsi informasi data pribadi dan keuangan menggunakan koneksi TLS dan hanya menggunakan koneksi HTTPS. Kemudian key pinning, yaitu PayPal menggunakan key pinning untuk memastikan ponsel hanya terhubung tepat dengan server PayPal. Selain itu, pengguna diwajibkan mempunyai akun PayPal dengan mengisikan email, password, nomor telepon, kartu debit atau kredit, PIN sidik jari sebagai autentifikasi identitas. Selain itu, pengguna perlu untuk melakukan verifikasi kartu kredit untuk melakukan pembelian dan penarikan dana. Untuk poin kedua, kerentanan perangkat lunak. Kami menilai ada kerentanan, yaitu karena PayPal tidak bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi pengguna yang dibagikan kepada pihak ketiga berdasarkan koneksi akun yang telah diotorisasi. Poin selanjutnya, pengendalian keamanan dan sistem informasi. Kami menilai ada, yaitu PayPal menjaga data, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah keamanan teknis fisik dan administratif, seperti keamanan firewall, enkripsi data, kontrol akses fisik ke pusat data, dan kontrol otorisasi akses informasi. Untuk indikator selanjutnya, dasar intelijen bisnis. Yang pertama, pengelolaan keamanan database. Kami menilai ada karena PayPal memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan informasi pribadi pengguna dari akses pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang dan dari pengolahan yang bertentangan dengan hukum. Informasi pribadi pengguna hanya akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengumpulannya atau selama penyimpanan tersebut diperlukan atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya, kebijakan informasi. Kami menilai PayPal ini ada, yaitu PayPal dalam menggunakan data pengguna itu dia berfungsi untuk mengoperasikan situs dan menyediakan layanan pembayaran. Selain itu, mengelola kebutuhan bisnis, yaitu dengan memantau, menganalisis, dan meningkatkan layanan serta kinerja dan fungsionalitas web. Kemudian untuk menyediakan layanan yang dipersonalisasikan PayPal di situs web dan layanan online pihak ketiga. Selain itu, untuk mengelola resiko dan melindungi situs, layanan, dan pengguna dari penipuan dengan verifikasi identitas. Selanjutnya, manajemen kualitas data. Kami menilai ada, yaitu PayPal akan membagikan data pribadi dan informasi lainnya atas persetujuan arahan dari pengguna, termasuk ketika pengguna mengizinkan koneksi akun PayPal dengan platform pihak ketiga. PayPal membagikan data kepada perusahaan anak PayPal, perusahaan yang menyediakan layanan kepada PayPal, lembaga keuangan, penegak hukum, regulator, dan pejabat pemerintah. Kemudian aplikasi yang terakhir yaitu Samsung Pay. Indikator pertama, sistem informasi dan strategi dari Porter, yaitu pesaing baru mudah masuk ke pasar. Kami menilai yaitu mudah karena banyak pesaing muncul dan menawarkan aplikasi yang serupa. Yang kedua, kekuatan konsumen. Penilaian kami yaitu besar, yaitu Samsung Pay mendapatkan rating 4,0 menurut aplikasi Play Store dan memiliki 11.000 ulasan dan jumlah unduhan sekitar 50 juta unduhan. Yang ketiga, keberadaan produk substitusi. Penilaian kami yaitu tinggi karena sudah banyak ditemukan dan tersedia aplikasi mobile payment lainnya.
Indikator kedua, sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, cost leadership. Kami menilai bahwa Samsung Pay ini ada, yaitu dengan Samsung Pay itu memberikan aplikasi secara gratis, kemudian mobile payment dari Samsung Pay ini terafiliasi dengan ekosistem perangkat dari Samsung dan berkolaborasi dengan aplikasi pihak ketiga, yaitu Dana sebagai mitra mobile payment di Indonesia. Kemudian untuk produk diferensiasi kami menilai ada Samsung Pay yaitu memiliki fitur-fitur unik yaitu Quick e-wallet access, QR payment with credit card dan debit card, dan memiliki fitur cek saldo kartu transaksi berbasis teknologi chip RFID yang biasa kita untuk mengecek saldo e-money, flash, tap cash, atau Breezy. Untuk strategi ceruk pasar atau niche market kami menilai ada karena pengguna Samsung Pay ini adalah khusus bagi konsumen yang mempunyai perangkat elektronik Galaxy devices atau perangkat Samsung yang memiliki minimal operating system Pi atau Android 9. Kemudian untuk hubungan dengan pemasok dan pelanggan, kami menilai baik karena Samsung Pay memiliki fitur pusat bantuan apabila konsumen mengalami kesulitan dalam pembayaran maupun masalah lainnya. Selain itu, dalam pusat bantuan, konsumen dapat langsung menghubungi customer service melalui telepon dan live chat dengan agent customer service Samsung Pay. Untuk indikator selanjutnya, sistem informasi dan etika. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Kami menilai ada, yaitu terdapat keterangan persetujuan penggunaan informasi pelanggan, seperti jenis data apa saja yang dibagikan, data yang dikumpulkan, dan praktik keamanan data. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban kepemilikan. Kami menilai ada, yaitu karena terdapat penjaminan kebenaran dan keakuratan seluruh data, serta informasi yang dimiliki oleh pengguna. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Kami menilai ada, dikarenakan terdapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi dari Samsung Pay. Untuk selanjutnya, kualitas sistem. Kami menilai itu baik karena terdapat keamanan yang berlapis yang disediakan oleh aplikasi tersebut, seperti dengan menyediakan PIN, OTP code. Selain itu, pengguna dapat menggunakan otorisasi menggunakan sidik jari. Dan juga Samsung Pay ini sering mendapatkan pembaharuan terhadap sistem untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sistem pada aplikasi tersebut. Indikator yang kelima, kualitas hidup. Penilaian kami yaitu baik karena terdapat ketentuan yang telah mengatur persetujuan serta batasan dalam penggunaan aplikasi dan juga edukasi terhadap manfaat dan risiko penggunaan aplikasi. Untuk indikator selanjutnya, keamanan dan privacy. Poin pertama, enkripsi dan autentifikasi identitas. Kami menilai ada, yaitu pada saat pengguna dari Samsung Pay ini menambahkan kartu pembayaran, informasi akan dienkripsi dan dikirim ke server Samsung, kemudian jaringan pembayaran penerbit kartu seperti Visa, Mastercard, dan sebagainya untuk dilakukan persetujuan. Pengguna diminta untuk mengisikan kata sandi 1 kali atau OTP untuk memverifikasi pengguna adalah benar-benar pemilik kartu. Saat melakukan pembayaran, pengguna perlu mengautentifikasi identitas menggunakan sidik jari atau PIN dari Samsung Pay. Selain itu, terkait dengan pedagang atau penjual, hanya akan menerima token. Token akan dikirim ke jaringan pembayaran di mana akan didekripsi dan diverifikasi terhadap informasi yang disimpan dalam jaringan internal yang aman. Yang kedua, kerentanan perangkat lunak software. Kami menilai ada, yaitu Samsung Pay dalam menanggulangi kerentanan dalam software yaitu dengan metode tokenization. Ini adalah metode untuk mengganti informasi kartu sensitif, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode keamanan. Dengan token khusus ini, perangkat yang bertindak sebagai pengganti. Dalam pembayaran seluler, token ini digunakan untuk melindungi informasi pembayaran dan untuk mengurangi risiko keamanan yang menyertai apabila kita menggunakan kartu secara fisik. Selanjutnya, poin ketiga, pengendalian keamanan sistem informasi. Kami menilai ada, yaitu Samsung Pay telah menerapkan langkah keamanan fisik dan teknis yang wajar
untuk melindungi informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan layanan. Tetapi diperhatikan juga bahwa Samsung Pay ini tidak bertanggung jawab secara penuh melindungi informasi pengguna, kemudian transmisi internet, sistem komputer, atau koneksi nirkabel yang benar-benar aman. Selanjutnya indikator yang terakhir, dasar intelijen bisnis. Poin pertama, pengelolaan keamanan database. Kami menilai Samsung Pay telah menerapkan langkah fisik dan teknis yang wajar untuk melindungi informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan layanan. Untuk yang kedua, kebijakan informasi. Kami menilai yaitu Samsung Pay menggunakan informasi dari pengguna yang dikumpulkan untuk memberikan layanan yang pengguna inginkan. Kemudian memahami cara pengguna layanan sehingga dapat meningkatkan pengalaman user experience. Kemudian memberikan konten dan iklan yang telah disesuaikan. Kemudian Samsung Pay ini membagikan informasi kepada pihak luar, yaitu yang pertama afiliasi, yaitu jaringan perusahaan Samsung. Yang kedua mitra bisnis, yang ketiga penyedia layanan, yang keempat penegak hukum. Yang ketiga, indikator yang terakhir manajemen kualitas data. Kami menilai yaitu Samsung Pay tidak akan menyimpan informasi pribadi lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya. Informasi akan dihapus dari sistem ketika tidak lagi diperlukan, kecuali hukum setempat mempersyaratkan lain. Setidaknya selama durasi penggunaan informasi tersebut untuk menyediakan layanan bagi pengguna, seperti yang diwajibkan menurut undang-undang, kontrak, atau sesuai kewajiban hukum. Hanya selama dibutuhkan untuk pengumpulan, pemrosesan, atau lebih lama jika diwajibkan berdasarkan kontrak menurut undang-undang yang berlaku atau tujuan statistik. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.